Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Penyanyi Kim di 50 kota diduga berbuat asusila kepada anak bawah umur. Ditangkap polisi. Seorang ASN di Padang Panjang menggadaikan 7 sepeda motor milik temannya. Pangkalan Utama Angkatan Laut 2 Padang sita 15 kg ganja siap edar di perairan pantai barat Sumatera. YD yang berprofesi sebagai penyanyi permainan musik berhadiah atau musik Kim ditangkap tim opsenal Satreskrim Polres 50 Kota di sebuah acara pernikahan di Nagari Tahebuki, Kecamatan Payakumbuh, 50 Kota pada Rabu sore pekan silam. Penangkapan terhadap YD mengejutkan banyak pihak, apalagi saat itu ia tengah berada di atas pentas dan membawa acara Kim. YD ditangkap karena diduga telah berbuat asusila terhadap anak bawah umur yang diketahui dilakukannya pada akhir Juni lalu. Perbuatan bejatnya ini terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Mendapat pengakuan yang mengejutkan itu, orang tua korban melapor ke Mapores 50 Kota hingga pelaku akhirnya ditangkap. Saat pemeriksaan, YD yang dikenal sebagai penyanyi yang lihai berpantun saat tampil di panggung, mengakui perbuatannya berbuat asusila terhadap korban. Modusnya, pelaku membujuk korban dengan berpura-pura ingin melakukan perawatan kulit dan melakukan terapi kepada korban. Untuk kejadiannya dari laporan, yaitu diduga pencabulan terhadap anak di bawah umur. Biasanya diduga pelaku ini profesinya yaitu pemain Kim. Hubungan korban dengan diduga pelaku ini yaitu dari keterangan tetangga-tetangga sebelah rumah. Kalau untuk modusnya dari keterangan diduga pelaku menerangkan bahwasanya dengan cara berpura-pura memasang skincare dan juga terapi. Atas perbuatannya, YD diancam dengan pasal 82 ayat 1, Jungto pasal 76 huruf E, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Zul Herman, aparatur sipil negara pemerintah Kota Padang Panjang yang berusia 43 tahun ini, digiring polisi untuk menunjukkan lokasi dirinya telah menggadaikan sepeda motor milik korbannya ke daerah Payakumbuh dan 50 Kota pada Sabtu pekan lalu. Modus yang dipakai pelaku adalah dengan menyewakan sepeda motor korban. Namun pelaku ternyata menyalahgunakan kepercayaan korbannya dengan menggadaikan sepeda motor itu ke sejumlah orang di wilayah Payakumbuh dan 50 Kota seharga 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Aksi curang pelaku diketahui polisi setelah salah satu korbannya melapor ke Mapores Padang Panjang. Dari 7 sepeda motor yang diakui telah digelapkannya, sebanyak 5 sepeda motor berhasil disita polisi. Polisi masih mencari keberadaan 2 lagi sepeda motor yang diakui pelaku telah digadaikannya. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat bahwasanya ada dugaan tindak pidana penggelapan terhadap beberapa unit kendaraan bermotor. Kemudian kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan kemudian kami melakukan upaya paksa melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku atau tersangka inisial Z. Pelaku adalah seorang ASN di lingkungan PD Pemko Kota Padang Panjang dengan cara menyewa kendaraan si korban dengan tujuan untuk dirental. Selanjutnya kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain. Sepeda motor yang berhasil diamankan petugas langsung dibawa ke Mapores Padang Panjang. Pelaku juga diinapkan di sel tahanan Mapores setempat untuk menghadapi proses hukum lebih lanjut.
Pelaku dikenakan pasal 372 dan pasal 378 Junto pasal 65 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Pasal Natal kita Anggota TNI AL dari Pangkalan Utama Angkatan Laut 2 Padang menyita 15 kg ganja kering siap edar hasil pengintaian senyap di Pantai Kapling, Mandailing, Natal pada Kamis dini hari. 15 paket ganja kering itu disembunyikan dalam kardus biskuit dan tas ransel. Pengiriman ganja berhasil digagalkan, namun pelaku kabur meninggalkan barang bukti. Melalui informasi intelijen, ganja itu berasal dari kapal dengan nama lambung KM Claudia yang diduga digunakan untuk menyelundupkan ganja. Operasi pengintaian dan patroli senyap dilakukan dari wilayah pantai Air Bangis, Nias, Mandailing, Natal hingga ke Bengkulu yang merupakan wilayah pertahanan Lantamal 2 Padang. Ganja hasil temuan sebanyak 15 kg itu diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk pengusutan lebih lanjut. Jadi kami sudah di wilayah kerja kita memang untuk yang pertama kali wilayah kerja Lantamal 2 kan yang meliputi mulai dari Nias, Sibolga, Padang sampai ke Bengkulu. Tentunya kami akan tetap melaksanakan operasi untuk melaksanakan keamanan laut, terutama yang menyangkut tugas pokok kami akan meningkatkan pengawasan dan pengamatan di daerah sekitar kami, terutama mungkin kasus-kasus terhadap peredaran narkoba. asalnya ganja ini di mana? Dari utara tentunya, dari Aceh. Atas penemuan ganja itu, Lantamal 2 Padang akan menggencarkan operasi untuk membatasi ruang gerak bagi peredaran narkoba di wilayah perairan barat Indonesia. Alfi melaporkan dari Padang. Musibah kebakaran kembali melanda 50 kota. Kali ini api melalap 4 kios, 1 toko, dan 1 rumah warga di Jorong Kototuo, Nagari Kotolamo, Kecamatan Kapur 9, 50 kota pada Kamis siang pekan lalu. Masyarakat berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, seperti menyiram air dari ember, namun tidak berpengaruh terhadap nyala api yang semakin membesar. Untungnya petugas pemadam kebakaran 50 kota yang berposko di Kapur 9 dan Posko Pangkalan segera ke lokasi untuk melakukan pemadaman api. Dalam kejadian itu ada 8 kepala keluarga yang terdampak. Beberapa bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen mempercepat proses penyebaran api, menyebabkan sebagian besar bangunan hangus terbakar. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dan api akhirnya berhasil dikuasai. Ya, yang terbakar di Jorong Kototuo, Nagari Kotolamo, Kecamatan Kapur 9, ada 5 unit kios dan 1 ruko. Kebetulan yang terbakar itu adalah komplek di Pasar Kototuo. Tim kami melakukan pemadaman sekitar lebih kurang 1 jam. Nah, taksiran los atau kios yang terbakar itu 1 kios bisa kita hitung sekitaran 15 juta. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.